Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi berjumpa para sahabat medsos sekalian dimanapun berada. Ya, di kesempatan kali ini eh, kami akan coba mengurai tentang apa itu alam bawah sadar. Menurut penelitian, alam bawah sadar itu adalah karakter ya yang membentuk diri kita. Kesimpulan penelitiannya itu. 95% manusia itu menggunakan alam bawah sadar. Itu seperti otomatis ya. Nah, seperti misalkan kita nggak ingin ketika mengalami sesuatu yang menyedihkan, kita nggak ingin menangis, tapi sulit ditahan. Nah, itu dari alam bawah sadar. Kenapa nggak bisa ditahan? Nah, itu alam bawah sadar yang tak terbenduk. Atau seputar perasaan-perasaan itulah ya yang disebut alam bawah sadar. Ya, alam bawah sadar ini sudah otomatis langsung membentuk tentang diri kita ya. Jika ingin tahu tentang kita versi alam bawah sadar yang katanya 95% itu, lihat aja respon kita terhadap segala sesuatu. Nah, itu alam bawah sadar. Jadi antara keinginan dan gejolak perasaan apapun itu nggak sinkron. Nah, itu bukti tentang alam bawah sadar. Kesimpulannya itu. Gampangnya dari sesuatu yang abstrak, berlapis-lapis, sehingga mewujud. Gitu. Misalkan contoh, melihat uh, atau mengalami hal yang menyedihkan. Nah, itu keinginannya nggak ingin menangis, tapi dia nggak bisa tahan. Nah, itu alam bawah sadar kan gitu. Atau sebaliknya, dia ingin menangis tanpa perasaan sedih misalkan. Seperti artis-artis itu. Nah, apakah itu alam bawah sadar? Tidak, itu alam sadar. Begitu perbedaannya ya. Yang membentuk karakter kita secara otomatis itu alam bawah sadar. Nah, itu nyetir kita tuh. Kita sebagai manusia ya dikendalikan oleh
95% kekuatan alam bawah sadar. Itu apabila karakter itu atau dorongan-dorongan alam bawah sadar itu tidak bisa kita bereskan, maka itu akan mencelakai diri kita. Ya berupa hasrat apa kan, manusia hasratnya bukan main kan, gitu. Di Quran disebut ya ulaika kal an'am, itu contohnya, itu tentang alam bawah sadar. Balhum adol, gitu. Mereka itu seperti hewan ternak, bahkan lebih parah lagi, gitu. Bahasa Quran dolun ya, sesat gitu ya. Bahasa gampangnya lebih parah lah. Menarik ya baca Quran itu kenapa pakai adol, isim tafdil ya, bersangatan. Berarti hewan ternak itu sesat. Ah, nah manusia yang apa tuh ayat sebelumnya, ketergantungan dengan alam bawah sadar, disebutnya lebih sesat. Menarik gitu ya. Nah, banyak cara yang ditawarkan agar supaya manusia bisa hidup sesuai dengan keinginannya. Misal gampang move on, nggak gampang terikat masa lalu kan gitu. Apa ya solusi agar supaya ideal banyak gitu. Seperti ya misalkan ya pelatihan-pelatihan yoga, kursus kepribadian, meditasi dan lain-lain. Itu tujuannya agar supaya nggak terpenjara dengan alam bawah sadarnya. Cuman bahasa umumnya itu lebih menikmati hidup. Padahal sebenarnya itu agar supaya terbebas dari alam bawah sadarnya. Nggak gampang sedih, nggak gampang marah, nggak gampang apalagi tuh. Hmm, ya perasaan-perasaan negatif lah gitu. Nggak gampang merespon negatif gitu. Dan di agama dia di sepanjang sejarah agama pun sebenarnya merapikan itu gitu. Makanya disebut kalau di Islam itu supaya menang, tuflihun ya. Ya itu biar terbebas dari alam bawah sadar gitu maksudnya. Ah, cuma cara yang ditawarkan ini seringkali
tidak membuahkan hasil maksimal. Bahkan cara-cara yang sudah bertebaran itu selain tidak membuahkan hasil yang maksimal, dia seperti terjebak di jebakan Batman lain. Alam bawah sadar itu kan jebakan ya. Ya sebenarnya ya kita sendiri itu hasil perbuatan kita sendiri gitu. Makanya ada kode dan kodar ya, ketetapan baik dan buruk minallah dari Allah. Cuma itu terdapat hukum kausalitas, hukum sebab akibat gitu. Aslinya Allah ya nggak apa keburukan ya bukan dari Allah gitu. Seperti itu. Nah, apa jebakan Batman dari metode-metode yang banyak bertebaran ya di masyarakat itu? Larinya kembali ke unsur dunia lagi. Misal, dari awal targetnya aja niatnya udah salah tuh. Misal, ingin tidak malas dalam bekerja. Kemudian melakukan aktivitas untuk menghilangkan rasa malas. Nah, malas itu kan alam bawah sadar tuh. Ya, apa misalkan ya dengan memaksakan diri misalkan atau menggunakan terapi apa tuh pernafasan, yoga, kemudian belajar gelombang otak. Nah, itu memang mood kita tuh jadi bagus itu. Yang tadi pemalas ya jadi rajin kan gitu. Tapi untuk apa itu? Untuk materi. Apakah salah? Ya tidak salah. Gitu. Tapi ketika dihadapkan dengan niat lillahi ta'alanya ada apa enggak, ya jadi salah. Bekerja itu ya semata memang karena Allah semata gitu untuk mendapatkan ridho Allah. Ya atau ingin memperbaiki mood sehari-hari kan banyak tuh. Ah, ke psikolog, ke psikiater dan lain sebagainya kan. Nah itu hakikatnya adalah untuk memerdekakan diri dari alam bawah sadar. Cuma cara-cara itu masuk jebakan Batman yang lain. Kenapa ya? Karena niatnya nggak ada unsur Allahnya di situ. Gitu. Nggak ada lillahi ta'alanya gampangnya begitu. Kalau udah nggak ada lillahi ta'alanya, ya jelas saja Allah tuh nggak suka gitu ya. Nah kemudian bagaimana dengan cara-cara berbagai macam agama?
termasuk aliran kepercayaan dan lain-lain. Menenangkan apa kan itu sama agar terbebas dari alam bawah sadar. Mempelajari agama dari literasi-literasi misalkan. Literasi itu ya catatan-catatan ya. Kalau di Islam ya dikenal ada Al-Quran, hadis, eh, kemudian perkataan-perkataan ulama, ya, Quran ditafsiri oleh Quran, Quran ditafsiri oleh hadis, Quran ditafsiri oleh ulama dan lain-lain kan gitu. Ya begitu juga di Nasrani, begitu juga di Yahudi. Nah, bagaimana dengan cara seperti itu? Kalau hanya mengandalkan literasi sampai menguasai literasi, nah ada penamaan disebutnya ahlul kitab. Itu masuk lagi jebakan Batman. Ingin terbebas dari kemelekatan alam bawah sadarnya, eh, dari karakter buruk alam bawah sadarnya misalkan. Tapi hanya menggunakan literasi. Itu kejebak ke hal lain. Catatannya adalah mau pakai cara apapun pasti nggak sadar itu. Kalau sedang terjebak di jebakan baru. Kenapa ya? Karena nggak ada Allahnya di situ. Nggak ada Tuhannya. Gitu. Apa iya nggak ada Tuhannya? Ya nggak ada. Kenapa nggak ada? Bukannya Allah itu meliputi segala sesuatu, misalkan. Nggak tahu di ayat Qurannya, wa huwa ma'akum aina ma kuntum, misalkan. Ya, dia di mana saja engkau berada, dan macam-macam lagi dalilnya, misalkan. Ya gampangnya, literasi-literasi itu sendiri, itu sudah turunan dari otak. Itu udah alam bawah sadar ya. Termasuk misalkan kita menyimak ceramah apa, itu masih alam bawah sadar. Ya misalkan kisah tentang Nabi A, Nabi B, Nabi C ya, di literasi agama tuh. Baik Taurat, Zabur, Injil, Quran juga. Itu yang dialami oleh nabi-nabi tersebut. Apakah itu masih alam bawah sadar? Ya tentu masih. Menyentuh alam sadar pun tidak. Gitu. Makanya jika orang ingin mempelajari agama tapi hanya melalui literasi, itu di Quran disebutnya ahlul kitab. Nah, ahlul kitab ini rupanya termasuk uh, yang apa bahasanya ya, tersesat juga gitu. Sebab dia terjebak di alam bawah sadar juga gitu.
Ya contoh gampangnya kayak tadi tuh, kisah-kisah nabi-nabi begini-begini, itu kan nabi. Kitanya mengalami nggak yang seperti itu? Ya nggak mesti case by case-nya sama, nggak harus case by case-nya sama gitu kan. Misalkan nabi berperang, angkat senjata, ya bisa jadi kita nggak perlu angkat senjata, tapi jihadnya dalam bentuk lain. Toh ya Nabi Muhammad di antara para nabi aja kisah case by case-nya yang dialami berbeda-beda tapi hakikatnya sama. Jihad-jihad juga. Apakah semua nabi berperang? Kan enggak. Benar ya, case by case di antara para nabi aja berbeda. Ya, gitu maksudnya. Jadi yang saya maksud dengan apa yang dialami mereka-mereka itu orang-orang yang akan kita jadikan contoh, itu case by case-nya itu nggak mesti sama. Bahkan di antara mereka di kehidupan masing-masingnya itu case by case-nya berbeda, tapi item-item hakikatnya itu sama. Nah ini kisi-kisi kemerdekaan yang sebenarnya terbebas dari alam bawah sadar. Apa? Yaitu item-item yang dibawa oleh para nabi. Visi misi kenabian dan kerasulan. Gitu. Jadi sangat tidak cukup sekali kalau bukan tidak cukup malah ya bisa dibilang tersesat bahkan bisa jadi lebih parah tersesatnya jika hanya beragama yang niatnya untuk memperbaiki diri atau apa. Itu kan disebutnya merdekakan diri dari alam bawah sadar sebenarnya. Nah, itu tapi terjebak di dosa-dosa yang lebih besar gitu. Dan pasti nggak sadar itu pasti gitu. Kalau bahasa Qurannya merasa aman dari ancamanku, dari azabku gitu. Nah itu tentang alam bawah sadar. Jadi bagaimana caranya gitu. Ya kita mengikut apa yang dibawa para nabi. Bagaimana mengikutnya itu? Kan Nabi meninggalkan dua pusaka, Al-Quran, kitab Allah wa sunnata Rasulih gitu kan. Orang memaknai Al-Quran dan hadis. Ya kalau literasi itu syarat, terus gimana caranya gitu. Ya nanti kita lihat dulu waktunya nih. 23 menit. Ya, kita pertajam lagi tentang alam bawah sadar. Ya, jadi ternyata orang yang mempelajari agama itu banyak yang terjebak di alam bawah sadar juga. Kesimpulannya itu. Bahkan yang pakai cara umum, yang nggak terlalu sensitif misalkan. Cara-cara psikologis, cara-cara apa ya, yoga, meditasi, dan lain-lain sejenisnya. Ya mereka terjebak atau belajar gelombang otak dan lain-lain itu kan. Mereka pun masih terjebak di alam bawah sadar gitu, belum terbebas. Walaupun memang seolah-olah kayak sudah berubah karakternya. Yang tadinya baperan jadi nggak gampang baperan misalkan.
Yang tadinya orangnya eh, apa ya, raut wajahnya tuh tegang, ini moodnya selalu bagus, selalu raut wajahnya cerah, happy. Bisa sampai begitu bisa. Tapi itu masih terjebak di alam bawah sadar. Itu yang saya maksud tadi, ingin melepaskan diri dari jebakan ini, masuk ke jebakan lain, jebakan baru. Catatannya itu pasti nggak sadar. Mana buktinya? Tadi sekilas sudah saya buka. Jika niatnya itu nggak ada lillahi ta'ala, ya sudah terjebak di unsur dunia lagi. Dunia itu apa ya? Alam sadar. Pasti kesedot lagi ke alam bawah sadar. Gitu. Misalkan pamer, puas, lama-lama serakah, pelit, dan lain sebagainya. Itu pasti tanpa sadar. Gimana bukti tanpa sadar? Pelit itu dengan alasan hemat misalkan. Ini contoh aja. Benar ya? Kalau bahasa hadis malah lebih jelas lagi kan. Eh, cinta dunia dan takut mati. Nah, itu penyakit umat akhir zaman. Cinta dunia, takut mati. Iya benar banget itu. Cinta dunia itu maknanya luas banget kan. Itu maksudnya ya alam bawah sadar. Kesedot di alam bawah sadar. Mau pakai cara apapun, tetap kejebak-kejebak lagi di alam bawah sadar. Jadi belum ketemu caranya tuh. Wa karohiyatul maut, benci dengan kematian. Cinta dunia takut mati, gampangnya begitu. Iya, nah itu bukti masih terjebak di alam bawah sadar apa? Takut mati, gitu. Ya memang sangat normal kalau orang takut mati kan, takut sakit apa kan gitu kan, takut kehilangan dan lain-lain kan. Seolah-olah kayak normal, cuman itu indikasi bahwa kita masih terjebak di alam bawah sadar. Terus apakah lantas jadi berani mati? Ya nggak begitu juga. Berani mati di sini kan bukan berarti berani babi kan. Wah jadi streng, wah jadi nantang-nantangin orang apa-apa. Bukan, nggak begitu. Itu salah paham, namanya gagal paham. Jadi apa maksudnya dengan nah, rindu kematian berarti bukan takut mati berarti rindu kematian kan? Nah, apa maksudnya dengan rindu kematian? Ya, sebenarnya kematian-kematian itu dasarnya adalah gerbang atau pintu untuk masuk ke dimensi berikutnya. Kan hanya itu. Bahkan sehari-hari kita sudah berhadapan dengan mati, kematian versi saset gitu kan, versi kecil apa tidur atau bahkan yang pernah pingsan, lebih apa ya, dibanding tidur lebih berat ya, di atas pingsan ya kematian, belum lagi ada yang mati suri misalkan. Nah, orang tidur ya hampir kalau tidur tidur itu kan contoh kematian kecil ya, beratas tidur berarti pingsan, mati suri, sampai mati beneran. Nah, itu tentang kematian. Itu portal untuk berpindah kesadaran. Gitu. Jadi cara apapun, sekalipun itu cara agama, agama apapun, selama tidak melewati portal kematian,
tidak akan masuk ke alam atas sadar. Kan tujuannya agar terbebas dari alam bawah sadar tadi kan. Yang cara agama aja, sehebat apapun agama itu, jika tidak melewati portal kematian, nah, itu nggak akan bisa terbebas dari alam bawah sadar. Nah itu caranya. Tentu ada gurunya itu, gitu. Dan juga itu bukan kematian benar, bukan kematian berpisahnya nyawa, bukan. Tapi mati hakikat. Ya, tidur aja disebut mati kecil kan. Nah sekarang kenapa tidur disebut mati kecil? Ketika kita tidur segala sesuatu hilang. Benar ya? Apa yang paling melekat sama diri kita tuh ketika tidur, ketika melek gitu kan, sebelum tidur. Begitu tidur hilang semua. Ya itu kematian. Tapi tidurnya orang yang terbelenggu alam bawah sadar, berkarakter kuat alam bawah sadarnya, tidurnya itu ya hanya memperkuat di memperkuat alam bawah sadarnya aja tuh, gitu. Sekali lagi ya, tidurnya orang yang terbiasa di alam bawah sadar, itu tidurnya memperkuat alam bawah sadarnya. Contohnya apa? Misalkan apa yang kita lakukan sehari-hari tanpa Allah tuh. Kita misalkan demen gosip gitu. Wah gosip sono sini enak seru capek. Wah seru-seruan gosip sampai capek gitu kan. Namanya capek ya ngantuk, tidur, istirahat dari gosip. Karakter gosipnya hilang nggak? Oh, enggak. Nanti bangun tidur, biar lebih mantep lagi gosipnya. Kan gitu kan. Itu contoh. Bener ya? Jadi tidurnya orang yang terpenjara alam bawah sadar memperkuat alam bawah sadarnya itu. Jadi dari hari ke hari makin jauh dari Allah tuh. Walaupun dia menggunakan cara agama tapi yang tanpa metode mati hakikat. Mau agama apapun, nah itu pasti terjebak di memperkuat alam bawah sadarnya. Sekalipun penampilannya menarik, sekalipun penampilannya surgawi, gitu. Itu sama sekali bukan gitu. Ya termasuk yang menggunakan cara-cara umum tadi, psikologis, eh, psikiater kan gitu-gitu ya, meditasi, LOA apalah gitu, Law of Attraction kan, jelas-jelas itu mah untuk memberdayakan alam bawah sadar, lebih jauh lagi itu mah, gitu. Ternyata banyak orang yang praktek-praktek agama itu terjebak di Law of Attraction itu. Ibadahnya belum ada lillahi ta'alanya tapi kuat untuk mendapat dunianya. Itu maksudnya. Apakah itu salah? Kalau dari ranah agama ya salah itu. Gitu. Ya seperti itu. Itu alam bawah sadar. Dan banyak mayoritas di dunia ini mendekat menggunakan pendekatan yang kembali terjebak di alam bawah sadar. Gitu. Jadi kotoran-kotoran alam bawah sadar yang sebelumnya nggak hilang ditambah dengan kotoran baru.
tanda kutip ya kotorannya, tapi membuahkan sesuatu yang tidak kotor bisa jadi itu dilihat oleh mata sadar kita ya. Bisa jadi orang yang makin ceria, makin moodnya makin bagus, auranya makin cerah, dilihatnya makin surgawi bahkan. Itu belum sama sekali. Apa tandanya? Jika dia tidak mengarahkan kepada alam bawah sadar. Namanya menang dari alam bawah sadar itu ya menuju alam atas sadar. Jadi fix ya, hampir semua cara, bukan hampir, bahkan semua cara yang tersebar. Baik cara umum, cara dari keyakinan-keyakinan, bahkan cara-cara agama sekalipun, apapun itu ya termasuk Islam, mayoritas tidak bisa membawa menang dari alam bawah sadar manusia. Terkecuali ada ya yang menjelaskan tentang cara menang alam bawah sadar dengan detail. Ini kan istilahnya disclaimer ya. Orang biasanya menyebut alam bawah sadar itu karakter, baperan atau apalah gitu. Tapi bahasa ilmiahnya disebut alam bawah sadar. Penelitiannya apakah benar 95%? Ternyata benar itu 95%. Iya. Nah ya sisanya yang 5% itu apa? Alam sadar. Alam sadar itu apa? Alam fungsional aja. Fungsional jasmani. Jasmani bergerak. Ya kan? Nah itu alam sadar yang 5%. Misalkan kita mau pergi, kita berangkat, saya ngomong kayak gini kan, alam sadar nih 5% kan. Nah, cuma yang 5% itu dari mana? Nggak mungkin berdiri sendiri kan. Gerak-gerik jasmani itu nggak mungkin berdiri sendiri. Nah itu dari mana? Dari alam bawah sadar, dorongannya, atau alam atas sadar. Baik, fix jika cara itu walaupun cara agama tapi tidak bisa melewati mati hakikat, portal untuk bisa masuk alam atas sadar. Fix itu bukan dari Tuhan. Ya, dengan uraian ini kan ketahuan tuh. Pertanyaannya misalkan, walaupun dia hafal kitab suci gitu kan, walaupun dia hafal hadis, walaupun dia sudah jadi mujtahid fikih gitu kan. Iya, walaupun seperti itu. Gitu. Dengan uraian seperti ini ya ketahuan. Kenapa bukan? Ya karena belum melewati mati hakikat. Dan nanti di kesempatan lain kita bahas tentang alam bawah ini di kesempatan kali ini yaitu alam bawah sadar. Nanti sedikit alam sadar ya alam sadar sudah sih mudah aja tuh 5% kan. Nah nanti berikutnya baru yang menu utama yaitu alam atas sadar. Nah yang menarik juga alam bawah sadar itu
yang berkaitan dengan aktivitas otak. Contoh misalkan bayi ya, baru lahir otaknya ada tuh. Seiring bertambahnya umur, fungsi otaknya berkembang kan, menyerap segala sesuatu. Yang kita alami ini siklus manusia biasa ya, siklus manusia gitu kan. Otaknya mulai berkembang, dia belajar jalan, dia belajar makan, dia belajar apapun. Termasuk ya dia sekolah, sekolah apapun ya, termasuk sekolah agama. Itu masih tentang alam bawah sadar. Patokannya kan tadi, kita mempelajari literasi. Kalau literasi itu udah pasti alam bawah sadar itu. Nah, bahasa kerennya adalah bottom up. Ilmu yang dipelajari dari bawah. Sekali lagi ya, bottom up. Ilmu yang kita pelajari dari bawah. Berarti atas kehendak keinginan kita sendiri. Dari bayi baru ada otaknya, fungsinya masih sangat minim. Nah, sampai dia berkembang fungsi otaknya, menyerap segala sesuatu, kemudian bisa macam-macam tuh. Bisa jalan, bisa duduk, bisa apa. Itu masih alam bawah sadar ya. Gitu. Kenapa? Ya otaknya aja udah baharu kan. Ya, sebelum bayi bayi itu lahir ya otaknya nggak ada. Si bayi nggak ada ya berarti otaknya nggak ada. Nah apalagi fungsi otaknya lebih baharu lagi. Nah itu berarti alam bawah sadar kan. Gitu. Tapi ada pengecualian. Nah, bayi-bayi itu suci. Gitu ya. Nah kemudian apa aja itu ilmu-ilmu. Nah kita sekarang masuk ke ilmu-ilmu alam bawah sadar gitu. Dari mulai kepintaran, pengetahuan, pemahaman apa ya seperti contoh siklus bayi tadi. Nah, itu masih aktivitas serapan otak itu bawah sadar gitu. Nah terlebih misalkan masuk ke ranah klinik gaib ya. Nah itu lebih kuat lagi alam bawah sadarnya tuh. Misalkan ya persugihan apa ya, ya pasti ada tumbalnya kan gitu. Kenapa ada tumbalnya? Ya karena memperkuat alam bawah sadarnya, memastikan tingkat keberhasilannya 100%. Nah itu berkeinginan itu udah keinginan alam bawah sadar. Kemudian diusahakan menggunakan cara-cara klinik gitu kan. Ya apapun apapun keinginannya, entah kaya, entah pasangan hidup, entah apa, termasuk ingin sehat kan. Itu alam bawah sadar semua. Nah, begitu dia misalkan datang nyariat lah misalkan gitu. Nah, kalau nyariatnya ke orang yang tidak dari alam atas sadar, ke orang yang tidak mempunyai alam atas sadar, itu kategorinya datang ke dukun gitu. Nah, datang minimal ke orang fasik tuh gitu.
Ada fasik, ada jin, ada zindik, ya. Apabila dia berhakikat tapi tidak bersyariat, nah, itu zindik, gitu. Syariat di sini ya syariat update ya, gitu. Karena eh, karakter dari syariat itu, sebagaimana hadis Nabi, bahwa aku dan para nabi yang lain seperti satu bapak dan lain ibu. Jadi kayak saudara tiri. Maksudnya apa? Syariatnya berbeda-beda gitu. Nah itu yang perlu diperhatikan. Tapi memang di masa Nabi Muhammad ini syariat sempurna. Jadi sudah tidak ada syariat baru, kan seperti itu. Ah, akan tetapi memaknai syariatnya itu tidak seperti yang kita kira, gitu. Gampangnya syariat yang disyariatkan lah kan dari atas alam sadar tuh. Berarti ya gurunya ya dari Allah gitu syariatnya yang update gitu. Tapi ya syariatnya Nabi Muhammad juga gitu. Tapi yang seperti apa? Ya bisa dijelaskan secara khusus, tidak bisa di publik gini karena ini ilmu khusus ya seperti itu ya. Nah, kembali ke laptop. Ya, ilmu-ilmu klinik ya memperkuat alam bawah sadar itu. Baik dia ngilmu sendiri ataupun minta tolong sama orang. Ya termasuk yang umum-umum aja datang ke dokter apa. Itu masih alam bawah sadar itu tentang kesehatan misalnya. Atau kita ya kerja sama orang apa, itu masih alam bawah sadar. Atau kita nyari jodoh misalkan atau apa, minta tolong apa, itu masih alam bawah sadar semua. Kesimpulannya alam bawah sadar itu kemelekatan. Melekat, ya, melekat itu ya namanya kemelekatan kan sama kayak kita dan bayangan kita gitu. Sama kayak kita dan nafas kita dan sistem nafas kita yang melekat kan. Ya, makanya hidup. Nah, tapi berkesadaran dari alam bawah sadar. Ya, seperti itu uraian yang agak panjang tentang alam bawah sadar. Kemudian sedikit tentang alam sadar. Ya, jadi fix kesimpulannya bahwa benar penelitian itu bahwa 95% manusia itu memang dikendalikan oleh alam bawah sadar. Ya 5% itu apa? 5% itu ya fungsi dari jasmani aja tuh. Kesadaran jasmani. Nah itu 5%. Ya 5% nggak berdiri sendiri. Ada pendorongnya. Pendorongnya rupanya luar biasa gede kan, 95%. Nah, nah uraian-uraian ini tujuannya mengganti itu yang 95%. 95% alam bawah sadar kita ganti dengan 95% alam atas sadar. Teraplikasi 5% itu di kehidupan nyata. Hanya itu aja. Menukar dari 95% itu alam bawah sadar menjadi 95% alam atas sadar. Itu target atau informasi dari uraian-uraian ini. Ini kabar gembira sebenarnya. Kenapa menggembirakan? Kisi-kisinya adalah alam atas sadar itu adalah kita tidak diperbudak oleh nafsu kita sendiri. Nafsu alam rendah ya. Kita tidak ditipu-tipu sudah. Gitu. Iyalah, gimana bukan tipuan coba. Contoh yang paling keren misalkan. Gaya persugihan misalkan. Tumbalnya misalkan. Oh,
anak gitu kan. Lah kita pengen kaya buat anak begitu ya. Lah target kayak kita yang diambil kan gitu. Ya, kan penipuan namanya. Ya selain itu banyak penipuan-penipuan yang lain itu yang seolah-olah memberi kemenangan padahal membuka jebakan baru di alam bawah sadar. Walaupun memang seperti tidak ada tumbalnya. Tapi sebenarnya hakikatnya jika memahami tentang hukum keterikatan dari prinsip fisika kuantum entanglement itu lebih parah lagi daripada sekedar tumbal. Gitu. Sekali lagi ya. Apabila dia menggunakan cara-cara agama tapi bukan dari Allah. Nah, fisika entanglement itu membuktikan fisika quantum entanglement ya, teorinya membuktikan hukum keterikatan ya. Itu daya rusaknya nggak main-main itu. Quran udah menyindir itu. Tapi tentu nggak pakai bahasa fisika Quran. Apa bahasa Quran itu? Mereka menyangka berbuat baik. Padahal sekali-kali tidak. Mereka lah aslinya yang membuat kerusakan. Nah ilmiahnya di mana? Kan mereka tidak merusak secara jasmaninya, tidak merusak. Iya, mereka menutupi yang asli itulah keburukan yang sebenarnya. Gitu. Nah, kisi-kisinya seperti itu. Ya, mohon maaf tadi speakernya mati, ganti speaker ya. Alhamdulillah sudah sampai penghujung uraian ya tentang alam bawah sadar itu apa aja. Kemudian alam sadar. Ya, tinggal alam atas sadar. Apa aja dan bagaimana. Ya insya Allah nanti di kesempatan berikutnya apabila ada ridhonya ya. Baik, segitu saja. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Ini semata-mata kabar gembira yang saya sampaikan. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.